Drive-thru ini sangat baik karena bersifat masif, kemudian tidak ada perjumpaan fisik, dan tentunya datang sesuai antrian, jadi tidak ada kerumunan. Sementara dari hasil rapid test yang 22.000 itu tercatat ada 300-an yang positif, ya. Nah, langkah kedua adalah 300-an yang positif itu akan dites kedua menggunakan PCR atau swab untuk memastikan ini bukan false positif, yaitu positif tapi ternyata bukan, ya. Jadi belum bisa kita jadikan sebagai laporan ke pemerintah pusat. Tapi saya laporkan bahwa hasil dari rapid test itu dilakukan di sana. Dan paling besar ternyata di luar dugaan. Nah, ini pentingnya ada tes adalah di kota Sukabumi. Jadi di kota Sukabumi terjadi hasil tes yang paling besar dari seluruh kota kabupaten di Jawa Barat, bukan di Bekasi, bukan di Depok, tapi di kota Sukabumi. Nah, kota Sukabumi sudah kami perintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan sambil menunggu tes kedua ini. Saya kira itu laporan pertama, dan tes ini akan terus kami lakukan, mudah-mudahan bisa mencapai 100.000 warga Jawa Barat yang akan dilakukan tes ini. Yang kedua, kami mengalami lonjakan ODP, ya, orang dalam pemantauan dikarenakan mudik. Tadi saya rapat kerja dengan Bapak Presiden, intinya wahai para perantau yang di Jabodetabek, khususnya Jakarta, sebaiknya tidak mudik, ya, karena kalau Anda mudik maka oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI dan DIY itu akan berstatus ODP. Kalau Anda berstatus ODP, maka Anda harus karantina mandiri selama 14 hari. Kalau Anda tidak melaksanakan karantina mandiri, maka kepolisian setempat dan aparat akan melakukan tindakan hukum karena masuk kategori membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, ada pertanyaan, Pak, saya di Jakarta kehilangan pekerjaan, pendapatan kurang, makanya saya pulang. Tadi sudah disampaikan, untuk para perantau di Jakarta, hajat hidup Anda akan dijamin oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya bagaimana keseharian mereka, itu sedang disiapkan oleh pemerintah DKI dan pemerintah pusat, termasuk para perantau di sana, ya. Kalau masih kurang, kita akan bantu oleh pemerintah Jawa Barat, Jateng, Jatim, agar para perantau ini tidak menggunakan alasan kekurangan untuk hidup di Jakarta untuk melakukan mudik. Karena kalau sekalinya mudik tadi memperumit. Nah, yang berikutnya yang perlu saya laporkan, saya sudah memberikan izin kepada kota kabupaten untuk melakukan namanya karantina wilayah parsial, ya. Jadi saya titip media tidak menggunakan lagi istilah lockdown, ya. Gunakan yang namanya istilah karantina wilayah. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota kabupaten atau provinsi tanpa seizin presiden. Jadi kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah, kota kabupaten lain tidak kami beri izin karena izin itu harus datang dari presiden. Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT itu boleh, menutup RW itu boleh, menutup satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh, maksimal sampai kecamatan jika daerah-daerah itu memberikan sebuah situasi ada penyebaran yang cukup masif di wilayah-wilayah yang terbatas itu. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada karantina wilayah level kota, kabupaten, dan provinsi. Yang ada adalah karantina wilayah parsial. Seperti halnya yang sudah pasti, yang sedang disimulasi adalah karantina wilayah parsial di sebuah kecamatan di kota Sukabumi, di mana kecamatan itu mengalami lonjakan pasien COVID positif berdasarkan rapid test yang tentu akan kita tes ulang menggunakan apa yang namanya PCR, kira-kira begitu. Yang ketiga yang ingin saya laporkan bahwa gerakan memberantas penularan corona ini adalah gerakan bersama. Oleh karena itu kami menghimbau semua pihak, jika punya tenaga, Presiden mengarahkan agar kita membangun kerelawanan
Oleh karena itu sudah saya wajibkan semua ASN adalah relawan bagi penanggulangan penyebaran COVID-19. Kami menghimbau Karang Taruna, para pemuda-pemuda se-Jawa Barat yang muda dan sehat untuk bergabung ke dalam relawan, bisa daftar di Pikobar, di fitur pendaftaran relawan. Itu nanti akan kita gunakan untuk 3 urusan. 1, kampanye physical distancing, membuat spanduk-spanduk physical distancing. 2, melakukan verifikasi kepada bantuan yang 500.000 kepada warga Jawa Barat. Yang 3-nya menjadi relawan kesehatan di masa yang sangat darurat di ujung kegiatan pemberantasan COVID ini. Nah, yang kedua, mengajak gerakan kepada masyarakat adalah mereka yang punya kelebihan harta, ya, dengan zakatnya, dengan sodakohnya, dengan infaknya, untuk mendukung 2 hal: membantu mencari APD, alat pelindung diri yang susah, kemudian membelikan sembako kepada warga-warga yang tidak mampu, ya. Itu juga kita himbau kepada masyarakat. Yang terakhir adalah kita memulai himbauan gerakan menolong ini dari diri kita sendiri. Jadi nanti sedang diatur bahwa ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang PNS, para gubernur, wakil gubernur, kalau tidak gaji atau tunjangannya akan kita sumbangkan dengan persentase yang adil dan proporsional. Jadi tidak sama, ada rentangnya, dan disesuaikan dengan kemampuan akan kita atur seadil mungkin dan seproporsional mungkin. Nah, mudah-mudahan inilah bela negara dari kita, dari para ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan ke depan. Jumlahnya tentunya tadi tidak bisa disebutkan angkanya, persentasenya, tapi dengan asas adil dan proporsional. Kemudian